Teman-teman semua, saya akan menjelaskan modul 4 IPS ST, utamanya adalah di KB4, yaitu mengenai fenomena interaksi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat global. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Nah, teman-teman, adapun capaian pembelajaran untuk KB4 itu adalah menguasai teori dan aplikasi, mencakup muatan materi ilmu pengetahuan sosial tentang fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan masyarakat global. Adapun sub capaian pembelajarannya adalah teman-teman diharapkan menguasai materi iptek, materi perkembangan iptek dalam kehidupan manusia, materi perkembangan iptek dalam kelestarian lingkungan, dan materi perkembangan iptek dan masyarakat global. Nah, teman-teman, bahwa kita tahu bersama bahwa pengetahuan bermakna atau bermakna menjadi seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan kaidah tertentu. Dan kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan murni itu adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak untuk lebih mempertinggi mutunya. Sedangkan ilmu pengetahuan terapan adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menggunakan sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan tersebut. Sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan karena sama-sama berperan untuk memenuhi kehidupan hidup manusia. Nah, berikutnya, ketika kita berbicara tentang perkembangan iptek dan kehidupan manusia, nah, perkembangan iptek yang semakin pesat itu akan mempengaruhi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung pada kehidupan manusia. Ya, pengaruh langsung dari perkembangan iptek pada kehidupan manusia diantaranya bahwa berpengaruh pada bidang intelektual, bidang industri, kemudian bidang organisasi sosial dan budaya, dan bidang tata lingkungan. Nah, perkembangan iptek dan kelestarian lingkungan. Ya, jadi bagaimana kita bisa memudahkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan dapat diwujudkan dengan segera. Keseimbangan antara manusia dengan kehidupan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, ya akan mengalami gangguan. Nah, kemajuan iptek itu sendiri harus diiringi dengan etika terhadap kelestarian lingkungan. Kalau tidak demikian, maka lingkungan yang lestari itu akan rusak atau sulit untuk kita bisa jaga dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Jadi sekali lagi, kita sebagai manusia harus memiliki etika terhadap kelestarian lingkungan itu sendiri. Berikutnya adalah 9 etika terhadap lingkungan alam. Yang pertama itu adalah sikap hormat terhadap lingkungan. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah solidaritas kosmis. Yang keempat adalah kasih sayang dan kepedulian. Kemudian tidak merugikan, hidup sederhana dan selaras dengan lingkungan, keadilan, demokrasi, dan integritas moral. Berikutnya teman-teman, ketika kita berbicara tentang kearifan lokal, jadi pemanfaatan lingkungan sesuai kebutuhan dan menciptakan berbagai aturan ataupun tata cara dan prinsip agar keseimbangannya selalu tetap terjaga dan lestari. Kearifan lokal itu dapat berfungsi dalam pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan sebagai identitas suatu kelompok masyarakat, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan, serta mempunyai makna sosial, misalnya adalah upacara integritas komunal dan kerabat. Nah, hubungan kearifan lokal terhadap lingkungan di mana ya kearifan lokal ya dengan lingkungan hidup itu akan dapat menciptakan kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Ya, jadi bagaimana kita bisa hidup di lingkungan hidup dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada, maka kita yakin bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup itu pasti akan terjaga. Nah, begitu juga dengan teman-teman bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan masyarakat itu akan saling berinteraksi satu sama lain melalui perjalanan udara, telekomunikasi, dan jaringan komputer dan elektronik. Ya, sehingga itu juga akan dapat mempengaruhi masyarakat global, di mana masyarakat global adalah masyarakat yang memiliki pemikiran secara meluas, tidak lagi terbatas pada batas suatu negara, dan bersifat universal dan mengglobal. Demikian teman-teman penjelasan saya mengenai KB4 untuk modul IPS SD ini. Semoga dapat mencerahkan. Nanti lebih lanjut, silakan teman-teman pelajari modul 4 IPS SD untuk KB4. Terima kasih, semoga teman-teman sukses selalu dalam menghadapi UP.